pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan belajarnya tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke ya, udah siap? Kalau sudah, kita lanjut ya, kita mulai materi hari ini. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Sama seperti makhluk lain, hewan, tumbuhan juga berkembang biak karena tumbuhan adalah makhluk hidup ya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan ya. Nah, sini ada gambar ya. Tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup, berkembang biak dan butuh makan ya. Apa sih makanan tumbuhan dan cara berkembang biaknya? Oh ya, kita lanjut ya. Kita lihat materinya. Nah, kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang cara pertumbuhan atau perkembangbiakan hewan, seperti kemarin kuda, ayam, ikan, dan lain-lain ya. Sekarang kita belajar tentang tumbuhan. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Nah, di sini ada tumbuhan, bermacam tumbuhan ya. Ada apa sih nih? Ada jahe, ada kentang atau ubi, ada singkong, bawang, cocor bebek, pisang, dan lain-lain ya. Itu termasuk tumbuhan. Oke ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ya, alami itu berarti berkembangbiak sendiri. Ya, secara alami sendiri. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, kalau perkembangbiakan dengan cara buatan itu dengan cara bantuan manusia atau dibuat ya. Nanti kita lihat ya. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Oke ya. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan buatan ini prosesnya berkembangbiakan dengan bantuan manusia. Manusia yang buat ya. Nanti ada gambarnya, kita lihat sama-sama ya. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah cangkok. Pernah lihat belum cangkok? Pencangkokan sudah pernah lihat ayahnya atau ibu mencangkok tanaman di rumah? Nah, nanti kalau belum tahu apa itu pencangkokan, nanti ada Bapak kasih gambarnya ya. Boleh diperhatikan. Nah, ini contoh perkembangan dengan cara biji. Nah, contohnya perkembangbiakan dengan cara biji itu banyak ya. Nah, ini contohnya ada mangga, ada rambutan, ada durian. Nah, selain tiga ini apa sih contoh perkembangbiakan dengan cara biji? Contohnya banyak, ada semangka. Terus ya, apalagi sih? Nanti kamu cari-cari ya. Oke ya.
Terusnya kita lanjut, contoh perkembangbiakan dengan cara umbi. Nah, umbi itu macam-macam ya. Ada umbi lapis seperti bawang, ada umbi apa nih? Ada umbi akar, ada umbi batang. Umbi akar contohnya ada kentang, terusnya ada singkong, ubi dan lain-lain ya. Umbi batang umbi akar, terusnya ada umbi batang, contohnya apa nih, wortel ya. Itu perkembangbiakan dengan cara umbi. Terus contoh perkembangbiakan dengan cara tunas. Nah, tunas contohnya ada cocor bebek nih. Cocor bebek itu perkembangbiakannya dengan cara tunas. Ada pisang juga termasuk perkembangbiakan secara tunas. Ada bambu ya. Ada lagi nggak tunas? Contohnya ada kelapa juga ya. Pohon kelapa itu dengan cara tunas juga. Oke ya. Contoh perkembangbiakan dengan cara spora. Nah, spora itu contohnya tanaman paku-pakuan, tanaman paku ya. Ini biasanya ada di tempat yang lembab kalau spora itu ya. Ada tanaman paku, ada jamur, terusnya contohnya lagi ada ini namanya apa? Lumut. Nah, yang hijau-hijau ini ya, lumut ya. Pasti kamu sudah atau sering lihat tanaman lumut ya. Nah, ini contoh perkembangbiakan dengan cara spora, yaitu tanaman paku, tanaman jamur, ada lumut. Oke ya. Biasanya tanaman dengan cara spora itu biasanya di tempat-tempat yang lembab. Contoh perkembangan dengan cara cangkok. Nah, kalau cara cangkok ini termasuk bantuan ya. Perkembangbiakan dengan cara bantuan manusia, dibuat, cara buatan ya. Nah, ini ada cangkok, nih proses pencangkokan ya. Ini di sini ada proses pencangkokan. Terusnya seperti ini ya, cangkok itu seperti ini, diambil di tengahnya, dicangkok dengan proses yang sudah ada. Kemudian setelah beberapa bulan itu akan tumbuh akar di sininya, di tempat cangkoknya ya. Kalau sudah tumbuh akar seperti ini, nah berarti ini prosesnya sudah jadi pencangkokannya, tinggal ditanam. Nanti tanamnya gimana, Pak? Nah, tanamnya itu nanti dipotong ya. Dipotong batangnya di sini, lalu akar yang dihasilkan dari pencangkokan ditanam di tanah. Oke ya. Itu contoh perkembangbiakan dengan cara cangkok. Nah, kita beralih ke matematika. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, ini dibagi ya. Berarti Bapak punya 10 biji kacang merah. Terusnya kamu punya 2 kelompok. Bapak akan membagi 10 biji kacang hijau dengan sama rata ya, dibagi 2. Caranya gimana, Pak? Nah, kita lanjut ya. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Nah, kemarin kan sudah belajar perkalian. Sekarang kita belajar pembagian. Kalau perkalian apa sih? Penjumlahan yang berulang. Nah, ya, kalau perkalian itu penjumlahan yang berulang. Tapi penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Nah, kalau pembagian itu kebalikannya ya. Berarti kalau kebalikan apa? Berarti pengurangan yang berulang ya. Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahap penyelesaian. Tahap yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Nah, Bapak punya 10 tadi ya.
10 itu Bapak kurang 2, yang satu untuk kelompok A contohnya, yang satu untuk kelompok B. Satu Bapak kasih 1A, Bapak kasih 1B, berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Berarti Bapak punya sisa 8 biji kacang merah, karena duanya itu Bapak sudah beri atau sudah kasih ke kelompok A dan kelompok B. Terusnya yang ketiga, lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Nah, berarti seperti ini ya. Kejadian seperti dalam gambar di atas dituliskan 10. Nah, 10 itu berarti Bapak punya 10 biji, Bapak kurang 2. Nah, 10 kurang 2 berapa? 8. 8 kurang 2 6. 6 kurang 2 4. 4 kurang 2 2 ya. 2 kurang 2 habis. Nah, pengurangan berulang sampai habis itu namanya pembagian ya. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti berikut. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Berarti artinya adalah Bapak punya 10 biji atau 10 biji kacang merah. Bapak bagi ke 2 kelompok ya. 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Masing-masing kelompok mendapatkan berapa kacang? Ada 5 kacang ya. 1 2 3 4 5. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Seperti itu ya pembagian ya. Nah, seperti ini kita lihat. Pindahkan 2 biji kacang merah masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Nah, ini cara penghitungannya ya. Kejadian di atas ditulis 8 kurang 2. Bapak kasih set gitu ya. Tersisa ada 6 biji kacang merah. Kemudian kita lanjut. Nah, ini contoh pembagian dengan cara bersusun. Contoh dengan cara bersusun, ada bilangan 64 dibagi 4. Caranya adalah 64. Nah, 64 kita tulis seperti ini ya, dibagi 4. Cara pertama cara pertama bagi 60-an dengan 4. 60-an yang ini ya. Nah, ini ada 60-an dibagi dengan 4. 4-nya yang mana, Pak? Yang ini. Berarti 6 dibagi 4. Caranya gimana? 4 kali berapa supaya jadi 6? 4 kali 1 4 ya. 4 kali 2 8. Nah, kalau 4 kali 2 tidak bisa karena sudah lebih dari angka 6. Berarti 4 dikali 1. Kamu tulis di atasnya 1 ya. Nah, tulis 1 di sini. Kemudian 2, turunkan 4 satuan, gabungkan dengan 20-an. Nah, di sini ya. Berarti kalau sudah, kamu tulis di sini 1 dikali 4 sama dengan 4. Tulis di sini 4. Kamu kurangkan 6 dikurang 4 sama dengan 2 ya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, kalau sudah, turunkan 4 satuan. 4 turunkan ke bawah ke sini ya. Gabungkan dengan 20-an, gabungkan sini. 24 dibagi 4 berapa? 4 kali berapa supaya jadi 24? Ayo, 4 kali berapa? 4 dikali 6 ya. 4 kali 6 itu 24. Berarti 6 di sini. 6 dikali 4 sama dengan 24. Bagi 24 dengan 4, yaitu 24 dibagi 6 sama dengan 6. Kalau sudah, dikurangkan ya. 24 dikurang 24 sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 64 dibagi 4 sama dengan 16. Itu contoh pembagian dengan cara bersusun. Oke ya. Kalau masih bingung, kita coba nih. Kita coba pelan-pelan ya. Bapak punya soal seperti ini. Hasil pembagian dari 52 dibagi 2 adalah, nah, kita sama-sama hitung ya. Kamu buat seperti ini.
Nah, tanda seperti ini tuh ya. Kita bagi 52-nya itu kamu letakkan di dalam di puluh. Nah, seperti ini ya, 52. Duanya itu kamu letakkan di bagian luar. Ini dengan cara susun ke bawah ya. Sekarang puluhan kita bagi dengan angka 2. Puluhannya dulu. Puluhan yang mana? Yang depan ya. Pembagian itu kamu hitung dari bagian yang depan yang terbesar dulu ya. 5 dibagi 2 berapa? Bagaimana caranya? Yaitu 2 dikali berapa supaya mendekati angka 5 tapi tidak melebihi angka 5. Coba 2 kali 1 2. Wah, masih bisa ya. 2 dikali 2 4. Berarti berapa di sini? Kamu tulis 2 ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti tadi berapa? 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Dikurangkan. Nah, 5 dikurang 4. 4-nya itu harus taruh di tempat atau di bagian yang paling depan. 5 dikurang 4 berapa? 1 ya. Nah, 1 dapat 1. 5 kurang 4 1. Ini jangan dihitung dulu ya, duanya. 1 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa, duanya itu harus turun ke bawah. Nah, kamu turunin ke bawah kalau sudah tidak bisa dibagi. Nah, seperti itu. Jadi angka 12 ya. Nah, 12 dibagi 2 ini sudah bisa ya. 12 dibagi 2 ini sudah bisa. Kamu hitung 2 kali berapa supaya jadi angka 12. 2 kali berapa? 2 kali 1 misalkan 2 ya kan? 2 kali 2 4 ya. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6 ya. 2 kali 4 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 5 10 ya. 2 kali 6 aduh maaf ya. 2 kali 6 berapa? 12. Oh, ini 12 Pak. Nah, 12 ya. Berarti di sini kamu tulis 6 ya. Nah, 6 dikali 2 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Berarti kamu tulis di sini 12 dikurangkan berarti 0. Habis. Nah, jadi hasil pembagian dari 52 dibagi 2 adalah 26. Seperti itu ya pengerjaan soal pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Nah, kamu kalau bingung nanti boleh diputar lagi videonya. Oke? Kalau sudah bisa, boleh kamu latihan soal dengan cara yang lain. Materi untuk hari ini sampai di sini. Semoga kamu bisa menangkap materi yang Bapak berikan. Tetap semangat belajarnya ya, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.